Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas terkait timnas Indonesia, baik timnas Indonesia U23 junior ataupun timnas senior yang beberapa hari kemarin menjalankan pertandingan. Jadi yang pertama, timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia U23 tahun 2026. Jadi Van den Broek atau Erick Thohir yang pantas dipecat. Jadi teman-teman kalau ada pendapat tulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, terkait timnas Indonesia senior yang setelah pertandingan pertama menang dengan skor 6-0 berhadapan dengan Taiwan, dan pada pertandingan kedua berhadapan dengan Lebanon kita bermain imbang. Jadi tidak ada satupun gol di pertandingan kedua ya. Oke, yang pertama saya akan mengupas tadi timnas U23 ya, yang baru saja berjuang untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Asia U23, akan tetapi timnas U23 gagal setelah hanya menjadi posisi nomor 2 di klasmen di bawah Korea Selatan dengan skor 4 poin dengan 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kali kekalahan. Dan kekalahan yang terjadi pada pertandingan terakhir berhadapan dengan Korea Selatan. Padahal kita semua berharap Indonesia bisa memenangkan pertandingan meskipun berat berhadapan dengan Korea Selatan. Tapi kita segenap penggemar timnas Indonesia sebenarnya berdoa untuk Indonesia menang sehingga bisa meraih poin dan bisa lolos ke Piala Asia U23. Tapi apalah daya, Indonesia memang secara di atas kertas kita kalah atas Korea Selatan, dan di pertandingan memang kalah dengan skor yang cukup tipis 1-0, meskipun kalau kita melihat pertandingan sebenarnya kita tidak kalah jauh ya. Jadi memang beberapa kali pemain timnas U23 itu mengancam pertahanan dari Korea Selatan. Peluang dari Hoki Caraka yang kita tahu banyak menuai kritik, tapi meskipun finishingnya masih perlu diasah, tapi pertandingan saat berhadapan dengan Korea Selatan dia cukup baik membuka ruang, kemudian tidak kenal lelah ya, membangun serangan gitu ya. Memang diakui atau tidak, penampilan Hoki Caraka ya lumayan baik ketimbang Jens Raven menurut saya pribadi. Meskipun sebenarnya saya juga banyak bukan fans fanatik Hoki Caraka, karena memang saya juga mengakui Hoki Caraka itu banyak membuang peluang melalui sundulan dari beberapa pertandingan sebelumnya yang harusnya mencetak gol tidak bisa mencetak gol. Ya, melihat dari akselerasi yang ditunjukkan oleh Hoki Caraka saat berhadapan dengan Korea Selatan, ini menjadi ironi ya bagi timnas U23, padahal sebelumnya kita tahu saat Piala Asia sebelumnya ya edisi sebelumnya waktu ditangani Sintayong, timnas U23 itu berhasil tembus sampai ke semifinal ya, dan mengarahkan Korea Selatan di perempat final kalau nggak salah dengan adu penalti, sehingga kemudian kita lolos ke semifinal dan kalah terhadap Uzbekistan. Dengan raihan Indonesia sampai ke semifinal, padahal kita semua optimis untuk selanjutnya bisa lebih baik, bisa sampai ke final atau kalau tidak ya lolos ke semifinal lagi gitu ya. Jangankan semifinal, jangankan final gitu ya, ini lolos fase grup saja ini tidak lolos di kualifikasi. Ini sebuah kemunduran yang perlu menjadi atensi tersendiri bagi PSSI, terutama Ketua Umum PSSI untuk mengevaluasi pelatih Gerald Van den Broek ya, karena kita 2 kali diobok-obok lawan ya. Di Piala AFF kemarin kita juga hanya mengisi posisi runner up, kemudian di kualifikasi kali ini kita juga gagal. Nah, ini menjadi pertanyaan, ini apakah ketum PSSI yang perlu dipecat ataukah pelatih timnas U23 Gerald Van den Broek? Nah, ini kalau
teman-teman saya ketika nobar itu yang tanya ya, kira-kira siapa yang perlu dievaluasi. Nah, rasa ya juga perlu sama-sama dievaluasi gitu ya. Ya, Erick Thohir juga perlu bertanggung jawab terhadap pelatih timnas U23 karena ini mundur jauh dari apa yang dihasilkan Sintayong pada edisi sebelumnya ya. Pas ke kualifikasi saja ini gagal sebelumnya sampai semifinal, prestasi terbaik yang pernah ada untuk timnas U23 ya. Kalau ngelihat mengkritik komposisi pemain, tapi memang kalau mengkritik dari komposisi pemain sebenarnya sudah ada pemain naturalisasi di situ. Ada Jens Raven, kemudian ada Dion Mark dan beberapa pemain andalan lainnya, meskipun memang saya melihat saat ini tidak ada winger-winger timnas U23 yang tajam selayaknya Egy Maulana Fikri, kemudian Marcelino Ferdinand ataupun Witan Sulaiman ya, ataupun sekali bersadil Ramdhani gitu ya, yang tajam ya. Nggak ada saat ini di timnas U23. Kalau saya melihat permainan dari Raihan Hanan, Ahmad Arjuna ini masih jauh dari senior-senior sebelumnya gitu. Dan juga saya juga sepakat dengan statement yang disampaikan oleh Van den Broek bahwa memang kelemahan kita pemain timnas U23 ini kurang menit bermain di klubnya masing-masing. Praktis kalau kita melihat yang selalu menjadi starting 11 di timnya itu, kalau saya melihat ya Arhan Fikri, Muhammad Ferrari gitu ya, yang tapi memang itu pun masih sering digonta-ganti ya, nggak ada semisal Rizky Ridho gitu yang selalu menjadi andalan di klubnya maupun ketika di timnas ya. Karena memang kelihatan pemain yang jarang bermain di klubnya kemudian bermain di timnas U23. Jadi ya kita lihat saja lah Marcelino Ferdinand gitu ya, yang mengalami penurunan performa saat membela timnas Indonesia gitu ya, dari beberapa laga gitu ya. Karena memang di klubnya dia sedikit mendapatkan menit bermain. Nah, oke, itu timnas U23 memang perlu dievaluasi dari kepelatihan, kemudian dari sistem pemainnya juga gitu ya. Pokoknya lah banyak yang perlu dievaluasi gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke timnas Indonesia senior yang saya katakan tadi dua pertandingan ya di FIFA Matchday kali ini berhadapan dengan Taiwan dengan kemenangan cukup telak 6-0, wajar lawannya hanya Thailand. Kemudian berhadapan dengan Lebanon, Indonesia bermain imbang 0-0, modal yang cukup bagus sebenarnya jelang Indonesia menjalani laga round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert banyak memberikan energi baru ya setelah sebelumnya timnas U23 dari era Sintayong kemudian beralih ke Patrick Kluivert. Formasi andalannya adalah 3-4-3. Kali ini Kluivert membuat formula baru dengan 4-3-3 yang saya rasa juga cukup baik, meskipun memang lini depan ini masih kurang tajam. Jadi ada beberapa yang perlu dievaluasi, mungkin pasti ada plus minus. Jadi memang saya rasa kalau itu yang terbaik ya no problem gitu ya. Kalau misalkan itu bisa menjadi formula berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi nanti, ya bisa juga lah menggunakan strategi 4-3-3. Karena kalau kita melihat di pertahanan ini juga cukup baik Indonesia ya. Duet Kevin Dix dan Jai Itses ini menjadi alarm bagi Rizky Ridho dan Justin Hapner kalau kemudian formasi menjadi 4-3-3 gitu ya. Dan yang paling menarik pada laga tersebut adalah debut dari pemain naturalisasi yang menjadi starter, Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra ya, yang baru saja diresmikan sebagai WNI. Dan penampilannya Emiliano Jonathan cukup tajam, cukup licin di sisi kanan sebagai wing kanan, pemain sayap kanan ditempatkan oleh Kluivert, kemudian Mauro Zylstra sebagai striker. Dan selain kecepatan, teknik yang dimiliki oleh Emiliano Jonathan ini cukup baik. Saya rasa variasi serangan Indonesia ini cukup bagus ya.
tinggal mengasah ketajaman di depan kotak penalti, karena beberapa peluang yang harusnya menjadi gol itu tidak menjadi gol. Mauro Zilstra juga dengan tubuh yang kekar, tinggi, ini sangat enak ya diberikan umpan-umpan silang layaknya Erling Haaland gitu ya. Erling Haalandnya timnas senior gitu, timnas Indonesia. Kemudian beberapa penampilan pemain saya rasa cukup baik ya, tinggal PR dari Patrick Kluivert ini adalah finishing ya. Karena saya rasa kita mempunyai modal yang cukup bagus menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi. Jadi dari kedalaman squad kita juga cukup baik ya, dan cukup optimis juga karena kita berhadapan dengan Arab Saudi sekali imbang dan kita memenangkan pertandingan waktu itu ya dengan skor 2-1. Ferdinand mencetak gol waktu itu. Jadi ini saya rasa ya berat, nggak begitu berat ya, tinggal keseriusan dan tangan dingin Patrick Kluivert ini akan berbicara ya, sejauh mana dia mampu meramu timnas Indonesia untuk tampil tajam sehingga bisa membobol gawang dari Arab Saudi maupun Irak. Kalau berhadapan dengan Irak sebelumnya kita memang sering kalah ya, beberapa kali kalah, tapi ya optimis lah dengan squad yang dimiliki. Kita mempunyai kekuatan yang cukup baik dari lini belakang, lini tengah sampai lini depan, posisi kiper kita cukup baik ya. Dan kita tunggu nanti round 4. Bertandingan dengan berhadapan dengan Lebanon kemarin juga tidak membuat peringkat Indonesia naik, tetap di 117 karena tidak bisa menggusur Kazakhstan ya. Kemudian Lebanon kita tahu berada di peringkat 112. Jadi antara Lebanon dan Indonesia ini peringkatnya nggak begitu jauh. Jadi bisa dikatakan lawan yang seimbang dan skor hasil permainan juga imbang. Bravo timnas Indonesia.